Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah sapi betina dan jenazah Bani Israel. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di kalangan Bani Israel hiduplah seorang laki-laki kaya raya. Orang tersebut tidak mempunyai anak yang akan mewarisi hartanya, tetapi ada seorang pemuda yang masih kerabatnya yang akan mewarisi hartanya apabila ia meninggal dunia. Pada suatu hari, orang kaya itu ditemukan terbunuh dan jenazahnya tergeletak di depan rumah penduduk sebuah desa. Keesokan harinya, pemuda itu datang ke desa tersebut dan melihat jenazahnya. Pemuda itu segera menjerit dan meratap. Dia memandangi orang-orang di sekitarnya dan berteriak, "Hai, kalian pasti yang membunuhnya." Ia menuduh penduduk setempat. Tentu saja mereka mengingkari dan saling mengelak karena merasa tidak melakukannya. Mereka bersahutan, "Saya tidak membunuh, saya juga. Orang dekat sini pasti pelakunya." Mereka saling menuduh dan mereka berkelahi. Pemuda itu berkata, "Saya meminta diat tebusan kepada kalian atas terbunuhnya pamanku." Para penduduk menjadi semakin keberatan dimintai diat. Salah seorang yang cerdik di kalangan mereka berusaha menengahi mereka. "Untuk apa kalian berkelahi dan saling membunuh? Bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi Allah Musa alaihi salam? Mari kita tanyakan urusan ini kepada beliau." Mereka segera menemui Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan kasus yang terjadi. Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah, meminta petunjuk tentang kejadian tersebut. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina." Orang-orang pun keheranan. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Mengapa engkau tidak menyebutkan siapa pembunuhnya, tetapi malah menyuruh kami menyembelih sapi betina? Apakah kamu mau menjadikan kami bahan ejekan?" "Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku berbuat bodoh dengan mengejek kalian," jawab Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Berapa usia sapi itu?" "Tidak muda, tidak pula tua, pertengahan di antara keduanya." "Nah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian," jawab beliau Nabi Musa alaihissalam. Mereka masih juga bertanya, "Apa warna sapi itu?" "Kuning tua, menyenangkan orang yang melihatnya," jawab beliau. Mereka kembali bertanya, "Bagaimana keadaan sapi itu?" "Semoga kami mendapat petunjuk insya Allah." Sapi tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, mengairi tanaman, dan bersih dari cacat, jelas beliau. "Sekarang, barulah engkau menerangkan keadaan sapi itu dengan benar." Setelah mendapatkan petunjuk Nabi Musa alaihissalam, mereka pun berkeliling mencari sapi yang dimaksud, namun kesulitan mendapatkannya. Ini akibat kesalahan mereka sendiri. Seandainya mereka langsung mengerjakan perintah Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam sejak pertama, tentu tidak akan memberatkan dan menyusahkan mereka. Setelah mereka putus asa mencari sapi yang dimaksud, mereka tiba di sebuah desa tempat tinggal seorang anak yatim yang hidup sederhana bersama ibunya. Ia anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya wafat ketika anak itu masih kecil. Keluarga itu memiliki seekor sapi. Itulah satu-satunya harta berharga milik mereka. Sebelum meninggal dunia, sang ayah pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, peliharalah sapi ini hingga anakku dewasa." Sapi itu dibiarkan begitu saja, tidak digunakan untuk bekerja apapun.
kulit sapi itu kuning tua, bersih, tanpa ada warna lain sedikit pun. Tidak tua dan tidak pula muda, persis seperti yang diterangkan di dalam firman Allah Ta'ala. Mereka melihat sapi yang diinginkan sedang dituntun anak yatim itu. Mereka segera mendekati dan berkata, "Kami menginginkan sapi ini. Berapa harganya?" Anak yatim itu menjawab, "Emas sebanyak yang menutupi kulit sapi ini." Mereka kaget dan saling berbisik, "Mahal sekali ya." Mereka terpaksa kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan mengadukan hal itu. Beliau menjawab, "Kalian harus membelinya." Akhirnya dengan terpaksa mereka membeli juga sapi itu dengan emas sebanyak yang diminta anak yatim itu. Itulah hukuman atas sikap mereka yang enggan bersegera menjalankan perintah. Setelah sapi itu dibawa ke hadapan Nabi Musa alaihissalam, beliau memerintahkan sapi itu untuk disembelih. Dan salah satu anggota tubuhnya dipukulkan ke jenazah tersebut. Dengan izin Allah, jenazah itu pun hidup kembali. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepadanya, "Siapa yang membunuhmu?" "Dia ini," kata orang itu, sambil menunjuk ke arah pemuda kerabatnya itu. Setelah itu, dia pun kembali menjadi mayat. Terbongkarlah siapa pelakunya dengan sebab bagian tubuh sembelihan sapi yang dipukulkan kepada mayat itu. Si pemuda itu telah berkhianat kepada pamannya sendiri. Ia tidak sabar ingin segera menguasai hartanya, lalu ia pun membunuhnya dan menuduh orang lain pelakunya. Betapa jahat pemuda itu, maka ia pun tidak berhak mendapatkan warisan. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kisah hari ini sudah tersampaikan. Kesimpulannya, yang pertama adalah tubuh sapi itu bukanlah yang menghidupkan mayat itu, tetapi ia hanya sebagai sarana. Yang kuasa menghidupkan makhluk mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang Islam yang membunuh tidak berhak mendapat warisan. Demikian kisah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.